Apa rencana kita selanjutnya terhadap negara Indonesia? Kita bentuk saja negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia. Bagaimana? Saya setuju, tapi caranya bagaimana? Kita manfaatkan saja perjanjian Linggarjati. Kita jadikan negara Indonesia menjadi negara boneka dan dibantu oleh orang-orang pro Belanda. Siapa orang-orang pro Belanda tersebut? Sukawati dan anak Agung Gede itu. Mereka selalu memusuhi dan mengejar-ngejar pemuda Indonesia, bahkan menangkapnya. Apa yang harus kita lakukan pada kedaulatan negara Indonesia agar dapat dengan mudah menjadikannya negara boneka? Kita tuntut saja petinggi-petinggi negara dan berantas TNI dan perwakilan-perwakilannya yang berada di luar negeri. Ya, saya setuju dengan ide kamu. Lapor komandan. Ada berita buruk. Berita buruk apa? Tuntutan yang komandan dirikan ditolak. Lalu bagaimana? Sementara keuangan kita sudah bangkrut. Bagaimana kalau kita melakukan agresi terhadap Indonesia dengan memberantas seluruh kemerdekaan Indonesia? Baiklah kalau begitu. Bagaimana agresi yang kita lakukan? Berjalan sesuai rencana, komandan. Dalam agresi ini, kita menargetkan 300 juta US dollar untuk menutupi biaya agresi dan memperoleh keuntungan. Lapor. Dewan PBB kami akan mengajukan laporan tentang pemberdayaan Belanda terhadap Indonesia. Saya selaku Dewan PBB akan mempertimbangkan dan menyelesaikan permasalahan ini. Tapi itu wajar, Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Jadi wajar kalau Belanda bersikap sewenang-wenang terhadap Indonesia. Tidak bisa begitu, Indonesia juga dapat mendapatkan kemerdekaan, kenyamanan, dan keamanan. Sudah, kalian jangan berdebat lagi. Nanti saya akan mengambil tegas dalam tindakan ini. Apa kita harus mendirikan organisasi perdamaian antar negara agar tidak terjadinya perang memperebutkan wilayah kekuasaan? Ya, kita memang harus mendirikannya sesudah 1945 dan mengambil tindakan khusus untuk itu. Kita hentikan saja penyerangan yang dilakukan oleh agresor. Bagaimana ini? Apa solusi yang dapat menyelesaikan semua ini? Tenang, semua butuh proses dan kebijakan yang tepat. Semua ini harus diselesaikan dengan cepat. Apa yang akan kalian ajukan? Kami hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari negara ini. Indonesia itu luas, mengapa hanya wilayah itu saja yang diakui? Bagaimana dengan yang lain? Selain yang saya sebutkan tadi, semua tentara yang berada di luar harus ditarik. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Baiklah, kami akan menarik para tentara kami. Sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, bentuklah pemerintahan darurat dan kabinetnya agar tidak memiliki kekosongan karena pemerintahan di Yogyakarta tidak berfungsi lagi. Siap, komandan. Saya mendapat mandat dari Presiden Soekarno agar membentuk PDI dan kabinetnya. Terus pembagian jabatan bagaimana? Saya yang mendapat mandat akan menjadi ketuanya. Teuku Muhammad Hasan sebagai Menteri Pendidikan, Lumat Hakim menjadi Menteri Keuangan, Sultan Rashid Menteri Perburuhan, dan Insinyur Indra Caya sebagai Menteri Perhubungan. Siap, Komandan! Saya akan tetap meminta pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta karena itu kunci dari perundingan-perundingan selanjutnya. Saya menuntut agar perang gerilya yang dilakukan oleh Republik Indonesia segera dihentikan. Saya tidak akan menghentikan perang dan saya tidak akan melakukan perundingan dengan Belanda. Kalau pihak Indonesia tidak mau melakukan perundingan dengan Belanda lagi, maka saya tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Ya sudah, kalau itu solusi yang terbaik, saya mau melakukan perundingan.
Saya setuju delegasi Indonesia bersedia untuk menghentikan perang gerilya dan ikut dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Saya setuju bahwa Belanda menyetujui Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta dan menjamin gerakan-gerakan militer melepas semua tahanan politik dan mengakui Republik Indonesia sebagai negara Indonesia Serikat.